Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Ustazah Indri pada pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5, yaitu pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Adapun kompetensi yang disuguhkan adalah 3.10 memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia, dan 4.10 menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Bacalah surat Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Siapa yang tahu apa itu takwa? Ya, takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Berikutnya adalah pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan diri dari berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Adapun ketentuan puasa Ramadan sebagai berikut. Syarat wajib puasa, artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa, yaitu pertama, berakal sehat. Jadi orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya karena sudah tua tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Apakah itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya bisa dengan memberi makan fakir miskin berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Berikutnya adalah syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Dan yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha.
dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shiddiq. Dan yang kedua, menahan dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar shiddiq sampai terbenam matahari. Ya, berikutnya hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja ya? Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, murtad, keluar dari agama Islam. Dan yang kelima, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Selanjutnya adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang yang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya, berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, dan berkata kotor. Apabila seseorang yang sedang berpuasa tetapi melakukan hal-hal tersebut, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan beliau. Yang pertama adalah sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Yang kedua, tadarus Al-Quran, artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Biasanya dilakukan bersama-sama atau sendiri. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan ikhlas, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, apa sih manfaat puasa Ramadan? Berikut ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, serta melatih kesabaran atau pengendalian diri. Baiklah anak-anakku, ini saja materi yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.